adanya setup seperti itu otomatis Nathan tadi juga nggak kelihatan kayaknya Nomen Blast-nya. Iya. Yang ngebuat akhirnya grafis pun seakan-akan tuh terhimpit dari 3 sisi. Sisi depan, sisi kanan, dan juga di sisi kirinya. Sisi kirinya itu ada siapa? Tadi ada Walker FP. Walker FP yang masuk ke depan sana, lihat bagaimana dia langsung ngebuka ke altarnya. Dengan adanya dari Big Mac yang maju di depan sana bener-bener udah komit banget. Nathan pun diselamatkan, Nomen Blast dibuka. Pada akhirnya 3 player hilang dengan cukup mulus di tangan teman-teman dari Rebellion Sinai. Lord pun diambil dan ini dia menit ke-10. Satu pos potensial yang benar-benar besar banget dan bahkan mid lane ataupun bottom lane Tarot pun punya chance yang cukup tinggi juga untuk bisa dihancurkan dengan cepat. Ya, menurut aku ini high ground-nya masih oke ya dengan membawa Cecilian. Tapi mampukah mereka menghindari inisiasi heavy spin untuk defensif dari Ridak? Sepertinya hampir saya terpick off. Dan Lord berhasil dihilangkan. Tapi ya, sudah mulai bergerak kembali. Super Wave Minion di bagian tengah sana. Ada Fire Missile yang dibuka oleh Big Mac. Membuka mundur semua player dari Grafis. Mencari momentumnya, ada penalty zone. Menangkap 2 orang player dari Vex. Tapi Vex-nya terjebak. Cukup susah untuk escape dari slow effect yang dihasilkan oleh Big Mac. Dan Vex setidaknya dia nggak ke-pick off sih pada saat tadi penalty zone ke bagian depan. Tapi walaupun tadi Nomen Blast yang nggak kena ke siapa-siapa ya, menurutku itu tetap beneficial loh untuk teman-teman dari Rebellion Sinai. Karena kalau misalkan tadi nggak ada Nomen Blast, itu kan tadi penalty zone yang dibawa oleh Vex. Itu Yeah. bener on point banget gitu loh. Kalau sampai nggak kebuka Nomen Blast-nya, itu grafis bakal berani untuk maju ke depan. Betul, tapi dengan adanya Super Wave Minion di bagian bawah, seed spin ini masih available untuk bisa dimaksimalkan. Dan lagi-lagi Ridak, hampir ditangkap. Masih bisa escape. Big Mac, Sakit banget itu. terlihat. Fire Missile si damage-nya rese banget ya. Karena selalu bisa ngasih slow effect dan juga ya true damage yang dihasilkan. Itu membuat 3 player yang front lane dari Grafis Esports nggak bisa semena-mena untuk berada di bagian depan. Mereka harus bermain lebih santai karena setiap fire stake yang keluar itu akan menambahkan lagi HP dari Viraga Armornya Big Mac. Hampir bisa dipecahkan. Mulai terpaut Mortality. Tapi fokus ke best turret bagian tengah sana. Ridak menahan semua damage yang masuk. Dan bahkan Last Insanity yang dibuka. Meskipun kali ini Ridak ke Vex berhasil didapatkan oleh Rebellion Sinai. Mereka masih bisa mempertahankan best turret tapi akan dipaksakan kembali karena sekarang di bagian bawah sudah ada pergerakan dari 4 member Rebellion Sinai yang conceal play dilakukan, masuk ke dalam base-nya. Rio berada di bagian depan sana, dan masih coba untuk ditahan tapi nggak ada laju dari minion dan disengage kembali oleh Rebellion Sinai. Aku kira dengan adanya beberapa player yang masuk dari Rebellion Sinai ke depan dari base Tarot grafis, Gozalzi itu bakal ngebuka defense-nya, sementara ternyata enggak. Benar-benar ditahan banget dan mungkin kalau misalkan kita lihat tadi ya, posisinya juga sebenarnya agak susah sih untuk bisa nangkep. Karena yang ada di lapangan, tadi sisa tinggal Harith dan juga Cecilian aja. Kalau sampai udah dibuka semua skill setnya, itu bakalan bahaya. Karena kenapa? Satu tarikan, dapetin 1 player, oke. Tapi habis itu untuk defense-nya gimana? Karena minion tadi masih ada kan di area bottom lane. Dan pada akhirnya wise choice untuk tahan dengan adanya minion yang datang dari Rebellion Sinai di area bottom lane tadi. Wah, ini sih udah bisa dibilang one-sided game sih. Karena 10.000 gap gold dan juga 11 berbanding 1. Dan akan bakal cukup susah sih. Kecuali ya, ini ada keajaiban dari heavy spin-nya Ridak pada saat kontes di Lord yang kedua ini yang sepertinya bakal cukup susah. Meskipun ada split push yang dilakukan di bagian bawah oleh Vex. Berhasil menghancurkan 1 outer turret, tapi Lord berhasil dengan sempurna diamankan oleh Rebellion Sinai. Dan dengan Lord yang kedua, aku punya feeling ini 3 base turret bakal bisa dihancurkan sih oleh mereka. Iya, apalagi dengan perbedaan network di angka 10.000, berarti dengan adanya Lord ini gap goldnya akan makin lebar lagi gitu loh dari kedua belah tim. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Skyzar pun menggunakan Harith di game kali ini, tapi dari segi damage outputnya menurutku dengan ketinggalan network sebanyak ini dan juga sudah tumpang sekali, ini jauh banget sih untuk langsung bisa one shot combo ke arah Rebellion Sinai. Ya, tapi lagi-lagi Big Mac berada di bagian depan sana dengan adanya Fire Missile yang dikeluarkan. Nathan bersiap mencari momentum untuk mengeluarkan Nomen Blast-nya. Big Mac menerima cukup banyak damage, tapi Nomen Blast tetap dibuka. 2 player terkena efeknya, dan bahkan Ridak once again didapatkan. Penalty zone ke bagian belakang, tapi Vex flicker untuk defensif, gak bisa lari kemanapun. Double kill di-secure oleh Moai. Dan sepertinya 3 player berhasil didapatkan. Base terbuka untuk Rebellion Sinai. Dan sekali lagi sang banteng berhasil mendapatkan kemenangan. Rio, power